Oke, nih kata pengarang buku Rich Dad Poor Dad, ya. Dia punya bapak dua, yang satu bapaknya miskin, yang satu bapaknya kaya. Yang orang miskin bapaknya dia bekerja sebagai direktur di salah satu lembaga edukasi, pekerja. Dia bilang orang miskin katanya, walaupun gajinya besar. Tapi dia punya bapak angkat satu lagi, yang dia bilang bapak kaya. Bapak kaya kenapa? Karena dia seorang bisnismen, seorang bisnis properti, dia bilang bisnis aset dan lain-lain. Ya, dia belajar banyak keuangan dari orang bapaknya yang kaya, bukan bapaknya yang miskin. Karena lama-lama bapak yang miskin tadi udah pensiun, nggak ada pekerjaan, nggak ada uangnya, akhirnya menjadi masalah yang besar. Yang diajarkan ke kita, pastikan kita jadi tadi ya, yang mengumpulkan aset. So what is your money problem? Apa masalah keuangan Anda? Hanya satu, masalah edukasi. Ya. Jadi 99 orang gagal secara finansial. Kenapa? Karena tadi financial quotient-nya rendah, ya, FQ-nya rendah, pendidikan tentang finansialnya rendah. Makanya 99% gagal. 99% orang selalu bilang, Pak, saya punya masalah keuangan. Wajar, karena dia bodoh. Sama seperti dia nih, nggak ngerti tentang matematik, dilihat gambar ini, apa yang terjadi? Bingung, benar nggak? Pusing. Ya, sama dengan orang yang pusing tentang uang, pusing tentang finansial, ya bingung. Oh, kok saya gini ya, punya masalah ya? Ya, karena tidak teredukasi. Jadi belajarlah matematik. Kalau Anda nggak mau, bingung kalau melihat angka-angka seperti ini. Belajarlah tentang finansial. Kalau Anda nggak mau, bingung tentang keuangan. Ya, jadi pastikan Anda belajar. Edukasi itu intinya. Nah, ini buktinya, ternyata ini yang statistik di Amerika, ternyata hanya 4% orang yang pensiun finansialnya bagus. Jadi hanya 4% di Amerika saja, apalagi di Indonesia mungkin ya. Orang pensiun udah pasti masalah dengan keuangannya. Ya cukuplah, ya cukup untuk hidup aja. Tapi kalau untuk jalan-jalan dia nggak punya, apalagi mau jalan-jalan ke luar negeri, untuk beli aset buat anaknya dia nggak punya, oh mau ngasihin rumah buat anaknya dia nggak punya. Ya karena memang hanya cukup buat hidupnya. Itulah ya, ternyata 96% posisinya demikian. Ya. Jadi 54% orang yang sudah pensiun tergantung pihak lain. Tergantung anaknya, tergantung tetangganya, tergantung saudaranya, tergantung kantornya. Nih yang 54% kebanyakan. Yang 36% masih kerja. Jadi udah selesai pensiun cari kerjaan lagi. Ya, cari kerja lagi. Hanya 4% ini yang financial free, tidur. Ya, bisa tidur, bisa jalan-jalan, bisa terserah dia. Anda mau nggak seperti ini? 4%. Orang yang Anda kenal nih yang sudah pensiun, ada nggak? Ada nggak? Anda kenal yang pensiunan? Siapa ada, Pak? Ada apa kegiatannya apa, Mas? Yang sudah pensiunan dia jadi dependen, tergantung orang lain, dia masih kerja atau Cuma dia terima uang pensiunan, Pak. Hah? Cuma terima uang pensiunan, Pak. Cuma Jadi terima uang pensiunan. Berarti cuma kerja di eh, rumah aja, Pak. di rumah aja. Mau Anda seperti itu? Tidak, Pak. Maunya di hari itu aja jalan-jalan, senang-senang, Pak. Iya, bagus Anda punya pemikiran itu. Itu sebenarnya yang diharapkan dari anak-anak muda seperti Anda. Kalau bisa, Pak, saya melakukan ini. Saya pingin ini, Pak. Bukan saya ingin jadi pensiunan, terus nanti lagi udah tua. Ya, jadi hidupnya habis dipakai di tempat kerja. Mau Anda seperti itu? Ya, kebanyakannya itu kan yang sekarang kita lihat nih, kebanyakannya dia seumur-umurnya kerja itu bisa jadi profesional atau kerja di perusahaan dia sendiri itu kerja tetap ya, buka warung itu kan tetap kerja. Karena dia nggak bisa kalau warungnya nggak buka dia nggak dapat pendapatan. Itu orang kerja walaupun punya bisnis, ya, bukan financial free. Yang 4% ini nih, nah ini yang bagus nih, yang 4% ini punya misalkan 10 Bitcoin. Wah, 10 Bitcoin itu berapa, Mas? Sekarang harganya 900 juta ya, satu Bitcoin. Berarti dia punya 9 miliar.
Ya itu orang yang financial freedom, mau jalan-jalan, mau beli apa ya terserah dia. Ya, karena dia punya aset. Nah, kita lihat nih yang 4% ini asetnya dari mana? Ya. Ini data statistik di Amerika. Ya. How did they get wealthy? Bagaimana tuh? Kok bisa 74%-nya real estate, property. Ya, jadi dia tadi pensiun punya 5 properti, disewain. Itulah. Makanya dia punya uang mau ngapain aja. Ya. Tuh. Jadi punya aset intinya. Sekarang belum tentu harus properti ya. Sekarang Anda punya kripto aja udah financial free. Apalagi harganya naik terus. Anda punya bisnis tapi orang lain menjalankan, itu juga aset. Itu jauh lebih baik daripada Anda yang menjalankan. Jadi direkturnya orang lain aja. Kasih gaji gede, Anda tinggal jalan-jalan ya.